Laporan polisi nomor LPB 421 8 Romawi 2025 SPKT Baris Krim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Cyber Baris Krim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka IS selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial TikTok HS02775. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan menggugah konten video melalui akun media sosial TikTok miliknya dengan tujuan menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa aksi unjuk rasa untuk melakukan penjarahan di rumah saudara Sahroni, saudara Eko Patrio, saudara Uya Kuya, dan saudara Puan Maharani. Terlihat di dalam visualisasi itu postingan-postingan yang dibuat oleh tersangka yang bersangkutan untuk melakukan ajakan penjarahan di rumah saudara Sahroni, Eko Patrio, saudara Uya Kuya, dan saudari Puan Maharani. Tersangka IF umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Barang bukti yang disita dari tersangka IS antara lain 1 KTP atas nama saudara IS, 1 unit handphone, 1 akun TikTok atas nama @hs02775. Terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Baris Krim Polri sejak tanggal 2 September 2025. Akun tersebut memproduksi konten provokatif dengan potensi membahayakan objek vital nasional dan memberikan hasutan untuk menjarah rumah anggota DPR, yaitu Bapak Sahroni, Eko Patrio, dan Bapak Uya Kuya, dan Ibu Puan Maharani. Akunnya juga akun anonimus, sehingga akun ini menjadi indikator memberikan provokasi terhadap situasi yang terjadi. Akun TikTok tersangka memiliki pengikut sejumlah 2.281 akun. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka IS adalah Pasal 45 ayat 2 junto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Kelima, laporan polisi nomor LPB 424 8 Romawi 2025 SPKT Baris Krim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 3 September 2025, Direktorat Cyber Baris Krim Polri telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap SB selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Facebook dengan nama akun Nanu dengan jumlah pertemanan 1.800, dan tersangka G selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Facebook dengan nama akun Bambu Runcing yang merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatandras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Modus operandi yang bersangkutan yaitu membuat dan menggugah konten yang menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain, dan menghasut supaya melakukan aksi geruduk rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara melalui grup Facebook. Akun Facebook Nanu menggugah konten pada grup Facebook jual beli cilincing,
Koja, Merunda yang memiliki anggota sejumlah 86.900. Akun Facebook Bambu Runcing menggugah konten pada grup Facebook Loker Daerah Sunter, Jakarta Utara yang memiliki anggota sejumlah 9.100. Tersangka SB merupakan admin WhatsApp grup Kopi Hitam yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan berganti nama lagi menjadi Acap 1312 yang memiliki 192 member. WhatsApp grup tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang mendatangi rumah saudara Ahmad Sahroni. Tersangka SB umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, dan tersangka G umur 20 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Barang bukti yang disita dari tersangka SB yaitu 2 unit handphone, dan pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka SB adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menggunakan media sosial, dan mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi positif dan saling mengingatkan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari ujaran kebencian untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, terima kasih Pak Direktur. Silakan teman-teman tadi bisa melihat juga secara visualisasinya yang telah disampaikan oleh Pak Direktur Dinas Pidana Siber Baris Polri. Silakan kali ini kami beri kesempatan untuk teman-teman apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Saya buka satu sesi pertanyaan 3 penanya. Silakan. Ya, satu. Langsung satu. Nama Pak, saya Nadia dari Ampara. Jadi yang terkait tersangka LFK, jadi kemarin itu pihak keluarga sempat datang ke Barreskrim dan mereka bercerita bahwa katanya tersangka LFK belum sempat memberikan klarifikasi tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi di Tipik Siber seperti apa responnya atasnya? Langsung Pak Direktur, untuk tersangka bersama FK, LK. Ya, terima kasih dari media Antara, bahwa tindak pidana cyber adalah tindak pidana yang memiliki kekhususan tersendiri yang sifatnya adalah transnasional, kemudian anonimitasnya juga cukup tinggi, kemudian juga cepat perubahan karena menggunakan teknologi. Perubahan ini bisa juga perubahan terkait dengan penghilangan barang bukti atau perubahan barang bukti yang itu kita dapatkan secara digital. Oleh sebab itu, ini adalah strategi penyidikan yang kita lakukan sehingga kita langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Demikian. Ya, Pak Nadia, terima kasih. Ya, Pak Nadia.
tadi kan disebutkan bahwa Tambah lagi ya. Jihan dari Tempo Pak, tadi kan disebutkan patroli saber dilakukan tanggal 23 itu Pak. Nah, apakah dari patroli sebelum aksi demo itu tidak ada indikasi untuk kejadian bakal akan serancu ini, sehingga di beberapa daerah pun ada pembakaran di kantor DPR? Apakah tidak ada indikasi itu Pak? Jadinya kan sebelumnya harusnya ada pengamanan di titik-titik seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jihan dari Tempo. Patroli Cyber melaksanakan kegiatan sejak tanggal 23. Maka itu kita melihat tunsnya di media sosial. Apakah tunsnya itu akan mempengaruhi secara offline? Maka itu menjadi kegiatan preemptif dan preventif yang kita lakukan. Dan kegiatan itu dari temuan tersebut maka kita koordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran untuk pencegahan tidak menjadi viral flyer-flyer, postingan-postingan atau komen-komen konten yang itu disebarkan melalui media sosial. Untuk pengamanan kita melihat sama-sama bahwa itu tetap dilakukan pengamanan. Maka situasi perkembangan di offline itu juga akan sangat tergantung pada saat dilaksanakannya. Demikian ya. Terima kasih Pak Direktur. Oh, Jihan lagi. Mau Pak, berarti sudah ada upaya pencegahan itu, tapi apakah di daerah itu sudah diketahui juga bahwa ada potensi bakal ada chaos, sehingga perlu diadakan pengamanan di kantor DPR di daerah? Ya, patroli cyber dilaksanakan. Kalau tadi kami sampaikan bahwa itu juga dari berbagai polda, dari beberapa polda itu juga menyampaikan kepada kami berkoordinasi, sehingga kami berkoordinasi dengan Komdigi. Itu sebagai bentuk pencegahan preventifnya, mencegah terjadinya viralisasi. Ya, kemudian juga kami melakukan pemblokiran dengan Komdigi. Nah, titik-titik untuk pelaksanaan demo, maka itu tentunya sudah dilakukan permohonan izin untuk lokasi demo, dan itu sebagai bentuk juga antisipasi dalam pengamanan di lokasi tersebut. Demikian ya. Satu lagi. Izin Pak Dir, saya Nanda dari Liputan.com. Ini yang pertama terkait dengan tersangka CS. Ini kan tadi disampaikan tidak ditahan ya Pak. Berbeda dengan 5 tersangka yang lain. Apakah ada alasan tertentu begitu Pak untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka CS? Kemudian yang kedua Pak, ini kemarin hari Senin Menteri Komdigi Bu Mutia ini sempat menyampaikan bahwa ada aliran dana judi online yang bermodus donasi atau gift begitu Pak, lewat live demonstrasi begitu. Apakah ada koordinasi begitu Pak dengan Komdigi, dengan Polri untuk pengusutan dugaan aliran dana dari judi online? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini masih sedikit beririsan Pak, karena ada informasi bahwa ada uang senilai miliaran rupiah yang dipasok dari luar negeri, dugaannya dari Kamboja gitu Pak, untuk terkait dengan demo rusuh memprovokasi yang kemarin sempat terjadi beberapa hari belakangan. Apakah dari Polri juga menerima informasi ini dan turut melakukan pengusutan dengan dugaan ini Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ada. Terima kasih Mas Nanda, Liputan 6 ya. Ya, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami menerapkan pasal mulai dari pasal 28 ayat 2, kemudian 32, 35, 160, 161. Maka klasifikasi itu kami gunakan berdasarkan hasil pembuktian dan peran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka peran ini mulai dari ada yang memanipulasi data otentik, merubah data yang sebenarnya sehingga itu menjadi berubah arti dan menjadi suatu ajakan. Kemudian juga ada penghasutan, kemudian juga ada yang menyampaikan hasutan itu melalui media.
Jadi beberapa klasifikasi inilah yang kita terapkan dari beberapa tersangka. Maka tersangka CS ini hanya dikenakan berdasarkan pembuktian itu pasal 160 yang tidak bisa dilakukan penahanan 4 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan informasi adanya gift yang memberikan gift terkait dengan judi online di TikTok gitu ya. Nah, itu kami juga koordinasi dengan Kombigi, maka nanti kami akan memperdalam ini untuk membuktikan bahwa emang benar TV ini adalah ada terkait dengan perjudian atau tidak sebagai bahan informasi kami untuk pendalaman. Karena yang kami lakukan pertama adalah terkait dengan penyebaran postingan-postingan tersebut untuk tidak menjadi viral sehingga tidak menjadi ajakan-ajakan yang bisa memperkeruh suasana dalam penyampaian aspirasi masyarakat dalam unjuk rasa. Kemudian yang ketiga, terima kasih informasinya. Kalau ada miliaran rupiah masuk dari Kamboja, itu sebagai bahan kami untuk nanti kami dalam. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Rekan-rekan, saya rasa cukup ya. Terima kasih sekali lagi. Oh, satu tadi ya. Satu lagi. Silakan. Ya. Iya Pak, saya Ryan dari Kumparan. Pak, ini yang konten di media sosial khususnya yang penghasutan untuk menjarah. Tadi kan juga seperti dijelaskan bahwa sampai di-share di grup Facebook dan juga ada grup Telegram atau WA-nya gitu. Ini kan terorganisir banget Pak. Dari Polri sendiri itu ada pengusutan lebih lanjut nggak Pak terkait ini? Satu pertanyaan. Terima kasih dari media Kumparan. Jadi terkait dengan penyelidikan dan pengusutan akun-akun ini masih tetap berlanjut. Jadi kita masih tetap dalami. Kita dalami dari yang kita sudah ungkap ya hari ini. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan Polda-Polda wilayah yang melakukan penindakan, termasuk di Polda Metro, yang nanti kita akan kaitkan rangkaiannya, ya, kita analisa apakah ada kaitan satu sama lain. Itu tetap kita dalami. Kemudian yang kedua juga kita tetap melakukan patroli cyber untuk melihat apakah ada akun-akun lain yang masih memprovokasi, yang juga akun-akun lain yang terkait dengan yang sudah dilakukan penangkapan yang belum dilakukan penindakan. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Baik rekan-rekan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.